Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ayat dalam Dhammapada. Anda bisa lihat di tempat duduk Anda ada Dhammapadanya. Ayat 69. Yang bunyinya, apabila buah dari perbuatan buruk belum masak, orang bodoh menganggap hidupnya manis seperti madu. Namun, apabila buah dari perbuatan buruknya telah masak, maka orang bodoh itu akan merasakan pahitnya penderitaan. Dan ini memang merupakan kondisi umum, sebab beragama itu memang dasarnya berbeda-beda. Paham yang dianut oleh umat Buddha memang tampil beda. Dalam artian bahwa hidup di alam semesta ini bukan cuma satu kali. Kenapa saya katakan ini? Sebab ada paham-paham yang menganggap ini hidup cuma sekali saja. Sehingga ajaran atau konsep kelahiran kembali itu ditolak, tidak diterima, dianggap malah bohong. Begitu juga akibat-akibat karma itu tidak terlalu penting. Sebab gampang, minta ampun aja beres. Nah, di agama Buddha tidak demikian. Kita tadi baca parita bahwa kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Begitu ya bunyinya ya. Begitu juga kita menyatakan kesalahan kita supaya kita diampuni. Itu bahasa komunikasi. Di dalam bahasa Dhamma tidak demikian. Karma tetap kita punya. Tidak ada pengampunan karma. Kalau mau karma kita lawan. Tapi mengampuni tidak. Karena memang karma itu bukan selalu berbuah dengan cepat. Ada karma-karma memang dinyatakan berbuah cepat. Tapi bukan semua akan berbuah cepat. Terkenal di dalam uraian tentang hukum karma. Karma yang bisa berbuah cepat disebut ditadhamma vedaniya karma. Yaitu karma yang kita buat pada kehidupan ini. Pada kehidupan ini pun kita terima. Memang banyak juga begitu. Tapi banyak juga karma yang nanti berbuah pada kehidupan-kehidupan yang akan datang. Nah, itu yang dikatakan apara-para vedaniya karma. Memang ada juga karma yang berbuah pada kehidupan berikut. Satu kehidupan berikut. Upaja vedaniya karma. Tapi banyak karma kita berbuah nanti pada banyak kehidupan akan datang. Nah, di situ kalau kita ikuti, sudah menganjurkan atau menyatakan bahwa kita itu sudah banyak kali hidup. Di dalam keterangan Dhammapada maupun di dalam Anguttara Nikaya itu diterangkan bahwa air mata kita kalau kita kumpul sejak kita hidup di alam semesta ini dari masa yang sudah lama sekali, sudah lebih banyak dari air lautan yang ada. Karena kita sudah banyak kali menangis, sudah banyak kali menderita. Malah di
Anguttara Nikaya juga dikatakan darah kita yang mengucur dari tubuh kita karena kepala kita dipenggal sudah lebih banyak dari air laut 4 lautan. Bisa bayangkan berapa banyak kali kita sudah hidup di dunia ini. Nah, inilah paham yang dianut oleh umat Buddha karena guru kita terlalu canggih. Kedengaran sombong memang itu, muji guru sendiri. Tapi faktanya begitu, sebab Sang Buddha mempunyai kemampuan melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Tapi kalau kita teliti, ya ini artinya mesti belajar Dhamma, itu disebut Dhamma Wicaya, meneliti Dhamma. Sang Buddha nanti bicara tentang banyaknya kehidupan yang berulang-ulang kali itu lebih detail ketika para siswanya atau murid-muridnya sudah ada yang mampu seperti dia untuk mengecek kebenaran apa yang dia katakan. Yaitu murid-muridnya mempunyai kemampuan batin juga yang sama. Walaupun kemampuannya tidak sama. Mereka tahu kehidupan-kehidupan yang lampau masih terbatas. Tapi itu sudah cukup membuktikan kebenaran apa yang Sang Buddha katakan. Karena kalau kemampuan seorang sama Sang Buddha itu tidak terbatas. Nah, itulah. Berkaitan dengan itu, maka Sang Buddha juga mengucapkan ayat ini. Ya, kalau dia bodoh, dia tidak tahu kita hidup berulang-ulang kali. Tapi ada masalah juga di antara kita di zaman sekarang ini. Membuktikan benar tidak ada kehidupan yang berulang-ulang kali. Itu juga problem sebenarnya. Tapi kan dari dulu juga saya sudah katakan bahwa memang kita bisa mengacu, mendasarkan pemikiran kita kepada satu, orang-orang yang mampu mengingat kehidupan yang lampau. Yang mungkin sekarang ini pada umumnya kita sebut mereka sebagai orang indigo. Ingat ya, orang indigo bukan cuma satu macam, ada banyak macam indigo. Ada orang yang bisa ingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Dia sendiri. Ada juga orang indigo yang bisa tahu kehidupan yang lampau dari orang lain. Dia lihat orang lain, dia tahu dia siapa pada kehidupan yang dulu. Tapi ada juga indigo yang tahu kapan kita mau mati. Cuma biasanya mereka nggak akan bicara belak-belakan. Pak Wawor, sudah mau mati besok. Dia akan bilang begitu. Paling-paling dia pakai bahasa lain. Misalnya dia katakan, Pak Wawor, hari ini bagus sekali Pak Wawor banyak berbuat kebajikan. Karena maksudnya siap-siap besok sudah mau mampus. Tapi dia akan bilang begitu. Karena kalau orang itu penakut akan shock. Dia cuma suruh berbuat baik aja. Karena apa? Sudah tidak bisa tangkis lagi masa hidup. Tidak ada lagi bonus hidup. Malah kalau perlu dapat diskon cepat. Jadi orang bijaksana tidak akan bilang belak-belakan. Kecuali dia tahu orang yang diajak bicara itu mampu mendengar pernyataan itu. Jadi misalnya, entah orang itu pikir saya mampu. Jadi ada yang dulu tukang kuami ya ketemu saya. Dia bilang, Pak Wawor, tahun depan Pak Wawor sudah nggak bisa tahan lagi. Maksudnya apa? Saya minta kejelasan. Mati. Ya, saya siap. Saya cuma jawab begitu, saya siap. Orang kalau di kuamian mati kan paling nggak suka ya. Kalau bilang mau jadi kaya, mau jadi begini begitu yang bagus-bagus, senang. Padahal dalam prinsip pandangan Buddhis, karena saya mengerti begitu, siapa saja, kapan-kapan mati terjadi kok. Orang lagi happy-happy aja bisa mati. Iya kan? Ya bukti yang naik pesawat apa itu? Sukhoi. Lagi istilahnya flight joy flight.
terbang happy-happy, menikmati penerbangan. Mati. Jadi kita juga nggak tahu kapan orang mati. Jadi bagi seorang Buddhis, tadi saya tidak dengar memang parita itu, yaitu Abhingapacewekana. Ada parita yang mengatakan jarada mombi jaranang mana tito. Ada kan? Bahwa kita belum mengatasi kematian dan kita pasti mati. Ya iyalah, bilang begitu aja, nggak usah pusing. Jadi kita terima apa adanya. Tapi kembali pada ayat. Orang bodoh dalam pandangan Buddhis itu adalah orang yang tidak mengerti tentang kehidupan-kehidupan yang lampau. Termasuk orang yang selalu dikuasai oleh loba, dosa, dan moha. Nah, ini 3 kata yang paling populer di dalam agama Buddha. Karena 3 hal inilah yang menguasai kita pada umumnya. Ada 3 positif, yaitu cinta kasih, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Meta, karuna, dan panya. Ini lawan yang 3 itu. Tapi nampaknya kecenderungan manusia umumnya, 3 yang negatif ini yang paling kuat. Sebab loba itu termasuk keinginan-keinginan yang memuaskan nafsu indera. Ini yang sangat kuat menguasai kita. Bukan cuma indera dalam artian mata, hidung, telinga yang dipuaskan. Pikiran juga sampai ngelamun happy-happy melulu. Tapi apa salahnya ya? Mengelamun happy-happy. Murah meriah nggak bayar lagi. Selalu menginginkan pengalaman nikmat yang dulu terulang kembali. Atau mencapai satu kenikmatan tertentu. Itulah manusia. Ya syukurlah kalau cuma berpikir begitu. Lalu hal-hal tersebut dipenuhi dengan cara-cara yang benar. Tanpa merugikan orang lain dan diri sendiri. Tapi kalau itu dilakukan dengan merugikan orang lain. Termasuk otomatis dirinya sendiri. Nah itulah yang dimaksud di ayat ini. Karena selama karma buruk yang kita lakukan melalui ucapan, perbuatan fisik dan pikiran belum berbuah, wah itu bagaikan madu, menyenangkan sekali. Nah cuma nanti kalau karma buruk itu sudah berbuah, baru kita repot. Seperti contoh misalnya saya melompat ini. Saya mau cari tapi saya lupa ayat Dhammapadanya nomor berapa itu ya. Di Dhammapada ini juga dikatakan, contoh saja. Nah, akhir-akhir ini populer sekali terjadi, yaitu kebakaran rumah. Apa penyebabnya? Ada loh penyebabnya. Baca Dhammapada, akan ketemu. Cuma saya bilang lupa baca di ayat berapa itu. Di situ dikatakan, kalau ada orang yang tak bersalah, lalu kita menuduh dia bersalah atau kita, ya pokoknya kita anggap bersalah. Padahal dia tidak bersalah. Hati-hati. Salah satu penyebab rumah kita bisa terbakar. Sial banget ya. Sebab itu, kalau kita tidak tahu pasti tentang keadaan orang itu, apakah dia melakukan perbuatan salah atau tidak, jangan suka menuduh. Jangan. Karena karma akan menghantam kita. Kapan? Entah pada kehidupan sekarang ini atau pada kehidupan akan datang. Kita tidak tahu. Sebab itu jangan sekali-kali menyebabkan sesuatu yang jelek. Sabar aja. Tapi ada orang bawel sih. Gak tahan mulutnya nyerocos. Orang salah sedikit, dia semprotin habis-habisan. Mentang-mentang dia berkuasa. Atau dia anggap diri lebih hebat dari orang itu. Jangan lakukan itu. Kalau ada orang salah, memang tugas kita untuk memperbaiki dia. Karena itu salah satu dari 10 perbuatan kebajikan dasa punya kiryawatu yang ke-10. Yang bunyinya ditujukah kama.
Jadi diti atau pandangan salah dari orang lain perlu kita perbaiki hingga pandangannya jadi benar. Itu tugas kita. Tapi memang tugas memperbaiki pandangan orang lain tidak mudah. Sebab sesama sarjana aja masih berbeda pandangan. Buktinya kita lihat saja. Orang-orang terhormat kita di DPR masih banting meja kan? Menyedihkan. Nah, dia lakukan karena dia emosi. Sekarang kalau dia nonton di televisi diulangi lagi, dia lihat baru dia malu. Wah, ternyata saya sampai begitu ya. Tapi apa boleh buat? Nasi sudah jadi apa? Enggak. Nasi jadi bubur, gua sikat buburnya. Buktinya bubur masih dicari-cari orang kok. Nasi sudah gosong, sudah jadi arang, siapa yang mau makan? Jadi jangan bilang nasi jadi bubur lagi. Panggil saya makan nanti. Nah itulah. Karena tidak mau mengontrol pikiran. Sebab itu kita diajak oleh Sang Buddha untuk memperbiasakan mengontrol pikiran kita dengan meditasi. Cuma itulah yang repot. Suruh meditasi susah ya, tidak mudah. Kalau medita bobo cepat. Tapi kalau mau meditasi sulit, padahal tujuannya itu positif banget. Supaya kita terbiasa mengendalikan pikiran. Karena sasarannya nanti antara lain. Bukan itu satu-satunya. Kalau kita mau mati, pikiran kita terkendali. Sebab pikiran terakhir menjelang mati itu sulit sekali ditebak. Bisa jelek. Saya berikan contoh. Di zaman Sang Buddha. Biku Moggallana. Wah, biku canggih ini. Yang sudah bisa baca pikiran orang. Mau menolong seseorang yang berbuat kejahatan. Dengan maksud nanti orang itu, karena dia bisa lacak juga pikirannya dan apa yang akan terjadi. Bahwa dia sudah dihukum mati, ada orang akan memberikan sesuatu sama dia. Akan memberikan minuman jus. Nah, Biku Moggallana berpikir, orang ini dari dulu nggak pernah berpikir berbuat kebajikan. Dia tadinya anak orang kaya, hidupnya mewah terus, sampai tua nggak tahu kerja, cuma berfoya-foya, belakangan karena bangkrut, kehabisan uang. Padahal orang tuanya sudah pikir kalau dia manage uangnya dengan baik, sampai kapanpun, sampai dia mati, dia tidak akan kekurangan. Tapi karena hidup berfoya-foya, tidak punya skill, tidak bisa kerja, akhirnya dia bangkrut. Sudah bangkrut, dia diajak merampok, ikut. Dia ditipu oleh perampoknya juga. Akhirnya dia yang ditangkap. Dan dia dihukum mati. Nah, tapi Biku Moggallana sudah tahu itu semua. Coba membantu. Nah, Biku Moggallana tahu sebentar nanti dia dapat jus. Menjelang dia mau mati, ada orang berikan minuman supaya dia agak tenang. Nah, saya akan datang mendekat sama orang tersebut. Dan orang itu akan berpikir bajik. Buat apa saya minum jus ini kalau sebentar juga saya mati. Gak ada gunanya. Tuh, dia lihat biku, ya maksudnya Biku Moggallana yang mendekat. Lebih baik aku berbuat kebajikan berdana. Dan memang itu yang Biku Moggallana tahu. Jadi begitulah. Sudah tak lama lagi dia mau digantung. Biku Moggallana mendekat. Memang pas ada orang yang sudah berikan jus sama dia. Dia keserahkan sama Biku Moggallana. Nah, dia berpikir dia bahagia memberikan jus. Tapi celakanya, jus ini yang kasih selingkuhannya dulu. Jadi begitu sudah mau mati, pas dia digantung sudah mau mati,
Sebelum dia tarik napas terakhir, dia ingat selingkuhannya itu. Ya, karma buruk yang muncul, jelek. Tapi awas jangan tanya balik sama saya nanti. Kalau begitu Pak, hidup di dunia ini buat jahat-jahat aja melulu. Sudah dengar cerita Bapak? Nah, begitu saya mau mati, saya baca parita. Pasti saya terlahir di alam yang lebih baik. Saya akan jawab iya. Bisa loh. Benar itu? Siapa yang mau coba? Itu memang benar. Cuma karma juga nggak bisa ditipu begitu saja. Nggak bisa. Karena, oke saja. Dia berpikir baik. Dia ingat dia berdana. Nah, memang ini tergantung orang itu kalau lahir kembali. Nah, kalau dia dulu banyak membunuh. Nah, ini celaka kalau orang itu pembunuh. Pembunuh, banyak yang dia bunuh. Berbuat jahat terus, membunuh, merampok misalnya. Lalu dia ditangkap. Begitu mau ditangkap, dia tahu. Dia sudah mau ditembak. Nah, pas lagi mau ditembak, tembak mati. Dia langsung baca parita terus sampai mati. Oke. Dia bisa terlahir kembali karena dia itu merampok. Dan dia pernah juga berdana bagi-bagi rampokannya mungkin sama orang lain. Dia bisa terlahir kembali menjadi anak orang kaya. Tapi karena dia biasa membunuh, masih orok, udah mati. Nah, mati itu bisa model macam-macam. Saya tidak mau mengungkit kepedihan orang tua yang lagi menderita sekarang. Contohnya siapa yang ikuti berita di televisi, ada anak masuk ke oven atau inkubator. Bilangnya oven sih. Yang gosong itu. Ada ya? Nah, matinya begitu. Kenapa dia mati masih orok baru 5 hari udah mati? Karena karma yang lampau itu. Bagus dia lahir manusia. Tapi karmanya yang dulu terlalu kuat. Menyebabkan baru umur 5 tahun dia mati. Nah, kalau dia mati cepat, apa penyebabnya? Dulu killer itu. Jadi hati-hati saja. Siapa yang sudah melakukan pembunuhan makhluk hidup dari saat ini lalu ke belakang, entah kehidupan lampau dulu, wah. Hidup Anda kalau terlahir kembali atau tidak lama lagi mati. Nah, itu sebagai akibat karma, konsekuensi. Itu sudah dilacak oleh Sang Buddha sendiri. Dan tadi saya bilang para murid. Atau orang-orang yang mampu punya kemampuan mengecek itu. Yang misalnya indigo yang saya bilang tadi. Mereka bisa lacak. Jadi sebab itu ada orang sudah tahu kok kapan kita mati. Cuma dia nak ngomong aja kan saya bilang tadi. Itu akibat. Jadi kalau di sini mungkin punya teman, kalau saya sudah ngaku, saya tukang mancing, ya ingat aja. Yang hobi-hobi mancing, stop aja deh. Nah, kalau seperti saya tukang mancing dulu, berarti banyak ikan mati di tangan saya. Sekarang apa yang harus saya kerjakan? Karena saya hitung-hitung, saya pakai kalkulator pribadi juga. Sekarang umur 65 tahun, belum mati. Padahal dulu saya banyak bunuh ikan. Nah, lalu saya hitung-hitung apa yang saya lakukan. Apa karena saya Dharma Duta tukang ngomong dhamma, bikin karma baik begitu? Atau saya juga tukang function? Nah, nampaknya function yang paling penting. Jadi Anda kalau sudah melanggar sila, misalnya membunuh, function cepet-cepet. Kalau dulu pernah nyolong, maling, kasih dana cepet-cepet. Dan lebih rajin karena karma buruk yang kita buat, kekuatannya berapa banyak, dengan karma yang kita buat sekarang, apa sudah sebanding, atau lebih kuat, atau belum? Itu caranya melawan karma. Jangan cuma datang sembahyang, betul itu berbuat karma baik, tapi tidak, to the point. Jadi langsung kalau sudah melakukan kejahatan tertentu, lawan dengan positifnya. Kalau mencuri, lawannya kan berdana ya. Kalau membunuh, lawannya function itu. Selamatkan makhluk lain. Kalau perlu orang sakit kita bantu. Supaya mereka tidak mati. Mau donor darah, kita kasih darah kita. Kalau punya karma baik. Kalau saya karma jelek.
Kenapa? Lalu saya donor darah diterima. Belakangan enggak. Kenapa? Diabetes lah boleh. Sial banget. Ya karma saya lagi. Di Amerika dulu saya mau berdana darah. Sudah periksa-periksa. Dia tanya. Kamu dari mana? Indonesia. Di Indonesia masih ada malaria. Saya bilang iya. Tapi di daerah lain jauh. Tunggu aja nanti sampai Indonesia bebas malaria baru kamu berdana. Ya sial lagi. Susah juga berdana. Orang mau kasih darah nggak diterima. Tapi tadi saya lupa. Satu untuk ngecek kehidupan yang lampau. Indigo. Kedua. Masih. Ya ada orang-orang pintar tertentu. Tapi bukan cuma seperti indigo ya. Mungkin dia bisa berhasil dengan meditasinya. Atau memang. Dari kecil. Tapi untuk dia sendiri. Sudah bercerita kehidupannya yang lampau. Ada anak sudah bercerita begitu. Karena saya tahu ada anak. Yang cerita kehidupannya yang dulu kepada mamanya. Sebab itu ya kita mau bikin eksperimen boleh. Anda cek sendiri. Anak itu asal sudah pintar ngomong. Entah umur berapa ya. Kalau anak mulai pintar ngomong umur berapa? 2 tahun, 3 tahun ya. Ya? Ya yang pintar. Ada yang gak kuat nanti belakangan ya. Tapi ya pokoknya dia sudah pintar ngomong. Tanya sama dia. Dulu sebelum jadi anak mama. Tapi biasanya mama yang tanya. Kamu dari mana? Ada anak nyelonong. Dia ceritakan dia siapa dulu. Dia bisa cerita. Saya dulu begini-begini. Karena ada contoh begini. Ada anak. Kebetulan ini si ibu yang bercerita sama saya. Dia lagi dengan anaknya di jendela. Lihat tetangga datang gendong anak. Lalu si ibu bilang kepada anaknya. Oh itu ibu sana. Sekarang sudah gendong anaknya. Si anak tanya. Mama, anak itu dari mana sih? Baru sekarang gendong. Iya, diambil dari rumah sakit. Anak itu langsung tanya ke mamanya. Mama, apa saya juga dari rumah sakit? Iya. Mama gak bohong. Si anak bilang begitu. Enggak. Saya datang dulu dari mana? Itu kan ibu sama. Dia hamil kan, Ma? Jadi dia lahir dari perut mamanya. Bukan dari rumah sakit, Ma. Loh, kamu tahu bagaimana? Mama aja payah. Mama kira saya nggak tahu kapan saya masuk di perut mama. Saya tahu kok. Maksudnya gimana? Nah si mama tanya ke anak. Maksudnya kamu tuh gimana? Kamu masuk di perut mama bagaimana? Mama payah nggak ngerti. Dulu mama lagi bobok-bobok. Dia bilang begitu. Saya lagi jalan-jalan dengan cici koko saya lagi jalan-jalan. Jalan-jalan di mana? Iya di angkasa lah jalan-jalan. Lalu ada cici saya jorokin saya. Saya jatuh loh. Jatuh melayangnya aneh. Jatuh masuk ke perut mama. Nah mulai hari itulah saat itulah mama hamil loh. Dia bilang begitu. Wah mamanya gemes mau cari tahu. Kejar terus kamu siapa. Lalu dia ceritakan dia siapa dulu. Malah dia cerita. Sebelum saya melayang-layang itu. Dengan cici-cici saya itu. Saya dulu juga orang, Ma. Dia masih bisa ngomong. Saya orang. Saya tinggal di satu kota di Indonesia. Saya tidak boleh bilang kota mana. Dan waktu itu. Saya pilot. Wow. Padahal dia sekarang agak bego. Sial banget. Ya bukan terlalu pinter sih. Kenapa? Ya akhirnya saya melakukan penelitian juga sih dengan kasus anak itu. Pakai orang pinter yang bimbing. Nah pergi ke kota yang dia katakan. Dan di sana ketahuan kenapa dia mati. Nah dia ceritakan bahwa dia sebagai seorang pilot bilang aja di Indonesia mendapat tugas
untuk perang dunia kedua di Eropa. Dia pergi ke Eropa memang. Pas dia pulang, dia sudah janjian dengan pacarnya mau kawin. Jadi begitu dia pulang, tinggal berapa hari lagi dia mau kawin. Jadi mereka ada tradisi. Walaupun dia orang Indonesia dapat tugas ke Eropa di masa Belanda di tahun 40-an itu. Yaitu bikin perpisahan kebujangan. Karena sudah mau kawin berarti dengan teman-temannya sudah nggak boleh bebas seperti dulu. Nah, habis pergi minum-minum kata mereka itu. Mereka ditangkap oleh orang yang marah temannya. Padahal dia tak bersalah. Dia itu ditangkap, akhirnya digebukin, dan akhirnya ditembak mati di kali, di sungai. Nah, ditembak itu di kepala. Dan sampai sekarang ada macam bekas, itu aneh juga. Seperti bekas luka di kepalanya. Nah, rupanya itu yang bikin bego dia, otaknya agak beres juga ya. Ya bukan sinting sih. Normal orangnya. Cuma nggak sepinter dia dulu, dia pilot kok sekarang agak bodoh. Ya rupanya itulah. Karena saya terlibat di situ ikut bikin penelitian. Oh, yang menarik juga itu ada orang pinter yang kawal sih. Bisa lihat makhluk-makhluk lain. Jadi begitu sampai di kota itu. Ketemu dengan, tapi seorang pinter yang bilang. Kecuali dia mau nipu saya ya. Bahwa mama si anak itu sejak yang lalu sampai dia mati nunggu terus anaknya. Karena waktu itu dia janji dia cuma keluar sebentar. Tapi ternyata sudah pergi sampai mati. Nah mamanya nunggu di rumah. Nah akhirnya itulah. Dan mamanya pergi cari atau menunggu di tempat biasa dia main dengan teman-temannya dulu. Di lapangan. Ya kalau itu di daerah itu di alun-alun lah. Ya itu dicek di sana. Nah cuma waktu itu. Si anak itu jalan dengan papanya. Dan mamanya juga. Si orang pintar bilang. Mamanya itu lihat. Dia lihat anaknya nongol. Sekarang ya anak orang tentu. Dia tahu tapi dia tahu itu anaknya, itu orangnya. Dia senang. Tapi dia masih mau tetap di situ saja. Namun si orang pintar itu yang bicara, "Sudahlah Bu, lihat saja tuh. Dia lagi jalan dengan papanya kok pelukan begitu. Berarti dia juga disayang oleh orang tuanya. Jadi Ibu, macam apa tuh? Estafet cinta lah. Sudah kamu ndak pusing, sekarang urus aja diri kamu di alam lain, biarlah dia dengan orang tuanya atau orang tuanya sayang dia." Baru si mama itu senang karena dia memang lihat. Ya habis dia dengan papanya. Ya pelukan lah jalannya macam beginian. Tidak biasa kan orang tua peluk begitu. Anak sudah agak gede kok dipeluk begitu. Tapi tuh lihat, kamu lihat tuh. Jadi silakan ibu pergi aja. Nah itulah cinta seorang ibu kepada anak. Yang malam itu cuma permisi sebentar ketemu teman. Tahu-tahu udah mati dan ditembak. Nah, tembakan itu rupanya yang masih membekas sampai sekarang. Sampai dia itu agak lemah dikit berpikirnya. Tidak seperti yang normal saya bilang. Nah, karena saya tahu, karena saya saksinya yang ngecek. Dengar banyak dari orang yang pintar. Nah itu salah satu cara untuk mengecek kelahiran kembali. Yang ketiga. Cara yang kita bisa buat adalah, wah ini yang populer zaman sekarang kalau bisa, dengan hipnotis. Yang dari dulu saya sudah katakan, siapa saja di antara kita yang bisa terhipnotis. Karena memang hipnotis itu juga tidak bisa berlaku untuk semua orang lagi. Kenapa? Bisa saja Anda ini nggak bisa terhipnotis karena istilahnya itu pikiran kita ngeblok. Tidak bisa. Biasanya orang yang biasa meditasi susah dihipnotis. Dia susah dihipnotis dan susah belajar hipnotis.
Saya dihipnotis, ngeblok, nggak bisa. Saya belajar hipnotis, nggak bisa. Padahal dari dulu saya suruh orang nih belajar hipnotis. Saya sudah belajar, sudah ada guru canggih, nggak tembus. Dia suruh saya dengar apa yang dibilang, saya dengar. Orang lain sudah terhipnotis, saya masih melongo. Apalagi dia mau ngomong. Jadi akhirnya dia bilang, kamu nggak bisa. Ya udah, memang nggak bisa. Sudah berapa kali dicoba, nggak bisa. Tapi saya seperti sadar terus. Orang lain ikut perintah, saya enggak. Tangan kamu berat, rasakan itu berat. Enggak, ringan aja saya bilang ini. Ya itu memang semua orang. Jadi jangan berpikir kalau dihipnotis kita akan terhipnotis semua. Tidak, memang ada yang ngeblok. Nah, dalam artian maksud saya bahwa kalau kita dihipnotis, mundur. Ya, hipnotis mundur artinya hipnotis regresi. Kita bisa ingat kehidupan-kehidupan kita yang lampau. Karena seperti anak tadi itu, dia juga dihipnotis. Nah, ketika dia dihipnotis, dia bercerita. Waktu perang di Eropa, dia sebagai pilot, banyak pesawat Jerman dia tembak. Kamu kok bisa selamat, kamu enggak kena tembak? Hehe, pinter dong. Bagaimana mengelak, saya bisa. Yang lain kena saya tembak, tapi saya enggak. Nah, yang menarik, dia menyebutkan nama-nama pesawat. Nah, itu kan bahasa Jerman, itu pesawat Jerman yang ditembak. Kok dia bisa? Padahal setahu saya dia tidak ngerti hal-hal itu. Tapi begitu dia sudah terhipnotis, dia ceritakan. Dan selesai dihipnotis, dia ingat apa yang dia ceritakan. Jadi, seperti terbayang kembali apa yang terjadi. Jadi bukan bohong. Nah, siapa saja nanti bisa. Dan ternyata, ya itulah. Dia kan bercerita, sekarang dia manusia. Sebelum manusia, dia lahir di alam lain. Ya, mungkin alam dewa Catumarajika lah. Yang dibilang dia didorong oleh cicinya, dijorokin sampai dia jatuh lalu masuk ke perut mamanya. Nah, sebelum dia sebagai makhluk ini, nah ternyata dia itu pilot dulu. Pada kehidupan ini, ya pada zaman ini juga dia itu pilot. Tapi itu kehidupan yang lampau. Nah, tentu saja kalau pilot kasarnya dulu sudah pilot itu matematikanya hebat ya, pinter. Tapi kok sekarang matematikanya jeblok. Itu yang saya ngomel-ngomel lihat dia. Hi, kamu kok begini sekarang? Tapi ya karena gangguan ditembak di kepala ya. Itu karmanya dia yang bermain. Jadi itulah. Karena kalau mau yang keempat, kita meditasi sampai punya kemampuan batin sendiri. Lihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Jadi ada 4 cara untuk mengecek kehidupan yang lampau benar ada atau tidak. Nah, karena paham ini ditentang oleh ajaran lain. Mereka tidak terima. Dianggap hidup cuma 1 kali. Padahal Sang Buddha sudah katakan hidup kita sudah terlalu banyak kali dengan contoh darah yang mengucur dan air mata kita. Udah berapa banyak kali kita hidup. Karena memang di dalam Brahmajala Sutta juga, dalam Digha Nikaya, pernah juga saya ungkapkan di sini. Ada pertapa karena saking dia meditasinya juga hebat. Bisa ingat dia hidup awal mula di bumi ini. Dia siapa? Berapa ratus ribu kali dia hidup di bumi ini sampai sekarang. Ternyata dia mampu ingat di 40 bumi yang lampau. Dia hidup di 40 bumi yang lampau. Berapa lama kita hidup di alam semesta ini. Jadi memang kita hidup sudah lama. Dia baru sampai 40 kali bumi berevolusi yang dulu. Sang Buddha lihat itu lebih jauh daripada itu. Dan murid-murid Sang Buddha juga bisa lihat lebih jauh daripada itu. Jadi memang kita hidup sudah banyak kali. Sebab itu juga Anda ini semua sekarang ini ketemu saya. Siapakah Anda? Karena ternyata banyak orang yang ada sekarang itu dulu sudah saling bertemu. Malah sudah suami istri, kakak beradik, mama papa. Sudah susah bilang kita tidak ada hubungan semua. Sulit. Sebab itu juga leluhur kita begitu banyak karena kita sudah campur aduk di dunia ini. Nah, tapi kembali pada topik kita. Kalau kita mengerti tentang perbuatan salah kita itu tidak baik.
ya kita cepat lawan. Karena kebodohan kita lah yang membuat kita kurang mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Sehingga begitu kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan sekarang ini, ada kalanya suka marah orang lain. Memang operasional kejadian sekarang ini kemungkinan kelihatannya orang lain punya salah. Bisa saja. Gara-gara dia dorong saya maka aku jatuh. Memang orang itu brengsek. Itu pendapat kita. Tapi kenapa sekarang kita jatuh? Itu bukan gara-gara dia dorong aja. Gara-gara karma kita yang lampau memang kondisinya membuat kita itu akan terdorong. Karma sudah atur kita. Sebab itu apapun yang terjadi pada diri kita, kita tidak boleh marah siapapun. Malah sampai saya bicara terlalu gede. Bilang kita sebagai manusia tidak punya hak marah kepada siapapun. Berani kita marah, kita goblok. Kenapa? Karena marah itu sendiri bikin karma buruk. Pas lagi marah-marah lalu kita mati, lahir lagi tampang jelek. Memang begitu rumusnya. Jadi marah pintar atau goblok? Goblok kan? Jangan marah. Nanti, tapi ada yang bilang sekarang, jangan takut Pak, muka buruk sekarang. Tenang aja. Yang penting ada modal. Apa? Operasi plastik. Nah, gaya Korea kan ya. Oh sekarang di Korea ternyata sudah populer anak begitu. Apalagi anak wanita. Umur 17 tahun bukan hadiah apa dia minta sama orang tua. Operasi plastik. Begitu. Jadi hidungnya tadi pesek. Jadi hidung mancung. Matanya yang sipit jadi belok. Tapi jangan lupa ya. Kalau dia kawin punya anak. Sipit dan hidung pesek juga. Tapi dia bilang apa lagi? Saya dioperasi, anak saya operasi juga. Ya sudah, hak orang. Dan itu karmanya sekarang dia buat begitu. Cuma yang saya khawatirkan, efeknya setelah beberapa tahun kemudian. Ada atau tidak? Sebab ada yang operasi plastik itu wajahnya sudah mulai berkerut, ditarik. 1-2 tahun cantiknya bukan main. Bagus terus seperti jadi muda. Tapi ternyata di atas 10 tahun. Itu kulit yang ditarik. Tidak pas di atas saraf-sarafnya lagi. Lama-lama apa yang jadi? Mulai menghitam di bawah kulit. Wah begitu menghitam. Waduh. Bukan jelek. Tampangnya monster. Itu yang menyedihkan. Karena sudah ada kasus begitu. Sampai orangnya tuh bilang, kalau saya tahu begini, biarlah wajah saya dari dulu keriput-keriput aja deh. Nggak usah dioperasi. Tapi apa boleh buat seperti tadi. Nasi sudah gosong. Mau nangis pun sudah sulit. Sudah jadi. Jadi kita harus mengerti hukum karma. Karena hukum karma bukan selalu serta-merta berbuah cepat pada hari ini atau pada kehidupan ini. Karma bisa berbuah pada kehidupan-kehidupan akan datang. Dan kalau kita sudah mengerti proses kerja hukum karma, ya kita mungkin akan hidup lebih tenang, lebih damai. Apapun yang terjadi, apakah itu menyenangkan atau itu tidak menyenangkan. Sebab itu saya mau tutup kata-kata ini dengan ayat tadi yang dibaca oleh Anda sekalian di halaman berapa itu ya? Tapi bukan ayatnya, lanjutannya yang saya akan baca. Tadi yang dibaca itu ayat 230 ya. Ini di 234. Orang bijaksana mengendalikan perbuatan melalui badan jasmani. Mereka juga mengendalikan perbuatan melalui ucapan. Mereka juga mengendalikan pikiran dengan baik. Mereka yang menjaga dengan baik ketiga pintu badan jasmani, ucapan dan pikiran. Dengan benar-benar
telah mengendalikan diri dengan sepenuhnya. Nah, itulah sebagai ayat penutup. Jadi kita kendalikan aja lah pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan jasmani kita. Karena ketiga hal inilah sebagai pintu untuk bikin karma. Nah, kalau karma itu baik, syukur. Kalau karma itu buruk, ya tinggal tunggu tanggal main. Kapan itu berbuah. Nah, ketika itu berbuahlah. Entah pada masa kehidupan akan datang. Baru situ kita menderita. Tapi semua sudah terlambat. Jadi untuk tidak terlambat, ya kita waspada. Syukurlah Anda semua yang ada di sini mendengar hal ini. Yang lain punya kesukaan yang berbeda. Jadi selamatlah untuk Anda. Dan kita maju di dalam dhamma. Cukup sekian dulu uraian saya. Kalau ada yang kurang dimengerti atau mau bertanya yang lain, silakan. Selama waktu masih ada. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan tertulis yang masuk, tapi kami persilakan dulu Bapak Ibu sekalian, jika ada yang bertanya secara lisan ke Romo War, kami persilakan. Baik, jika tidak ada, Romo saya bacakan pertanyaan tertulis yang masuk. Pertanyaan pertama, nama budaya Romo. Saya ingin bertanya, jika ada saudara kita yang meninggal karena bunuh diri, adakah cara kita membantu untuknya, misalnya melalui pelimpahan jasa? Terima kasih. Ya, memang kewajiban kita sebagai keluarga, nyati, bahasa Pali itu keluarga, nyati, berbuat kebajikan atas nama leluhur kita. Ya, dia sudah termasuk jadi leluhur lah, karena kerabat kita yang meninggal. Cuma memang ini perbuatan spekulatif. Sebab kita tidak tahu yang bersangkutan itu mati lalu lahir kemana. Sebab kalau dia terlahir kembali di alam yang jelek, misalnya di neraka, kita jungkir balik bikin berbuat kebajikan pun gak ada efeknya. Dia lahir jadi binatang juga, sama. Cuma tertolong kalau dia terlahir kembali jadi peta. Nah, sasaran dari patidana, atau kalau tradisi bilang cautu ya, itu adalah leluhur kita yang menjadi peta. Dan ada 4 macam peta. Salah satunya yang disebut Paradatu Pajika peta. Mereka lah yang tertolong. Kenapa mereka bisa tertolong? Karena sebagai Paradatu Pajika peta, atau setan-setan kelaparan ini, memang mereka sudah datang ke tempat kita. Sejarah terjadinya patidana karena famili dari Raja Bimbisara pada kehidupan-kehidupan yang lampau yang terlahir jadi peta sudah ada di tempat Raja Bimbisara. Ya, tempatnya maksudnya istana memang. Mereka datang untuk melihat Raja Bimbisara berbuat kebajikan atas nama mereka. Sebab itu peta-peta ini bisa tertolong karena memang mereka sudah ada di sekitar kita. Sedangkan yang peta lain nggak bisa karena memang mereka jauh, sibuk sendiri dengan penderitaan mereka. Tapi kalau Paradatu Pajika peta sudah ada di sekitar kita. Jadi patidana yang kita lakukan untuk menolong mereka benar. Tapi dia kena atau tidak, tergantung dia terlahir di mana. Tapi yang jelas dalam pandangan agama Buddha, kata-kata yang kita ucapkan kan waktu melaksanakan patidana adalah idangwo nyati nanggotu. Nah, nyati ini saya katakan maksudnya kerabat atau keluarga. Dan pasti ada keluarga kita yang jadi peta. Paradatu Pajika peta. Pasti ada. Karena kita hidup sudah banyak kali dan keluarga kita pun sudah banyak ragamnya. Sehingga pasti ada keluarga kita yang jadi peta. Nah, peta-peta ini yang tertolong. Tapi mungkin saudara kita yang bunuh diri, nah, kita belum tahu dia di mana. Ya, cek dulu lah. Dia itu peta atau bukan. Kalau dia terlahir di alam yang jelek, kemudian tak bisa. Nah, bahaya bunuh diri. Sekarang bunuh diri. Nanti pada kehidupan akan datang,
kecenderungan untuk bunuh diri tambah kuat. Sebab itu tidak boleh orang kalau dia putus asa, kesel, jengkel, bosan, benci, marah itu langsung bilang, lebih baik gua mati. Nah, apa? Mau bunuh diri. Tapi syukur juga kalau yang mesti ngomong begitu sebenarnya. Dia belum mau mati. Karena dia ngomong. Kalau sudah diem, itu yang gawat. Nah, kecuali lagi berdebat. Biasanya itu pacaran atau suami istri yang ribut karena ada yang tak beres. Berdebat di gedung tinggi. Kalau gua sudah tidak cinta sama saya, buat apa hidup di dunia? Gua lompat nih. Langsung bilang, lompat aja. Bener dia lompat tuh. Kalau tidak percaya coba aja. Nah, ada yang begitu. Sebab itu orang pacaran kalau ribut jangan di gedung tinggi lah. Boleh tapi di tengah. Jangan di tepi jendela. Bahaya itu. Atau di samping rel kereta api. Kereta api datang dia ngamuk. Gua lompat nih kereta api sudah datang. Satu setengah bercanda. Lompat kalau berani. Oh dia lompat bener itu. Tapi kalau lompat begitu. Syukur kalau ada orang lihat. Nanti dikira kita dorong. Celaka kita. Menjauh. Kalau kamu lompat tunggu. Saya lari dulu. Nah baru dia lompat. Jadi orang lihat tuh dia jauh sana satu lompat kok. Itu lain perkara itu. Jadi jangan kalau berdebat ribut di dekat tempat-tempat yang gampang bunuh diri. Saya repot juga dia bilang. Kalau kamu gak mau lagi sama saya. Ini saya tembak kepala saya. Wah itu repot juga kita. Tapi ternyata sebelum dia tembak kepalanya. Dia tembak kita juga. Celaka juga. Jadi kebiasaan bunuh diri itu berbahaya. Sebab pada kehidupan berikut kecenderungan tambah kuat untuk bunuh diri. Ya oke, silakan bikin patidana. Kalau dia nggak kena dia, dapat dia, ya saudara yang lain yang kena. Begitu caranya. Pertanyaan berikutnya Romo, mengapa seorang hamba Tuhan seperti Benny Hinn, seorang tokoh yang ada dalam agama Kristen, bisa menyembuhkan orang sakit atau lumpuh padahal dia bukan seorang suci? Itu karmanya dia bagus. Bisa menyembuhkan orang sakit bukan milik satu agama. Karma orang yang menentukan. Orang punya kemampuan begini bisa menyembuhkan orang sakit bisa. Tapi tidak semua orang sakit dia bisa sembuhkan. Kalau orang itu memang, ya semua yang terjadi itu karma. Siapapun yang sakit, saya sakit pun itu karma saya. Tapi bukan semua orang bisa sembuhkan saya juga. Walaupun dia orang punya kemampuan itu. Kalau karma saya terlalu kuat jeleknya, biar dia jungkir balik dia nggak bisa. Kalau perlu dia juga ikut sakit nanti. Karena kalau memang mereka bisa menyembuhkan semua orang sakit, gampang ke rumah sakit aja. Lihat yang kanker-kanker, yang AIDS dan yang macam-macam. Sampai di sana langsung bilang, bangun, pulang. Kosong rumah sakit. Ternyata enggak. Kenapa di tempat begitu? Kalau memang dia mau menyembuhkan orang sakit, datang ke rumah sakit. Ya memang orang pintar. Tapi yang kasarnya bahasa umum, yang cocok karmanya aja yang bisa sembuh. Yang lain tidak bisa. Sekarang kan ada penyakit hebat yang masih belum ada obatnya. Apa itu? Ebola. Sekarang kalau begitu dia di sana mesti lari aja ke Afrika. Semua orang sakit di sana. Gua tendang semua bola-bola Ebola. Kalau begitu. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya, Romo, nama budaya. Saya ingin bertanya, ada film yang berjudul Lucy yang sangat menarik terkait dengan ceramah Romo. Lucy ini bercerita mengenai seseorang yang tanpa sengaja mengalami kecelakaan, diculik, dan dimasukkan zat kimia semacam narkoba, kemudian menyatu dan menstimulasi otaknya hingga mencapai 100%. Lucy dapat mengendalikan pikiran, badan, dan juga dapat mengendalikan pikiran orang lain. Bahkan semua yang ada di sekitarnya bisa dikendalikan. Pertanyaannya adalah, apakah gambaran Lucy ini seperti pencapaian abinya? Dan jika iya, apakah artinya abinya bisa dibuat oleh ilmu pengetahuan? Ini kan cerita fiksi si Lucy. Kalau sudah begitu itu orang bikin begitu semua, canggih termasuk yang bikin. Memang di dalam
studi kalau kita ngecek, bisa saja ada orang tertentu yang istilahnya semua adrenalin yang ada dalam tubuhnya berkembang. Atau otaknya dipakai semua, karena cerita Lucy itu kan begitu. Semua otaknya dipakai semua. Sebab kita sebagai manusia sekarang ini, Anda dan saya, paling banyak otak kita gunakan cuma 15%. Masih 85% kita tidak gunakan. Dan itu perlu dikembangkan. Ini kan cerita fiksi. Karena dikasih narkotika dan macam-macam. Ternyata bukan dia rusak, malah dipakai total itu otak sampai. Ya ini ceritanya itu. Nah kalau Anda mau coba aja deh. Kalau mau jadi begitu, tahu-tahu Anda mati. Ini kan cerita fiksi itu karena idenya begini. Sekarang ini di dunia ini, saya berikan contoh. Tapi ini pengetahuan umum ini yang saya tanyakan. Apa Anda tahu ada pulau-pulau atol di Pasifik yang namanya Bikini? Lucu juga. Kepulauan atol itu dibilang Bikini. Kepulauan atol Bikini. Di situ dulu orang Barat, saya lupa itu biasa Perancis kan salah itu, yang biasa melakukan percobaan nuklir. Nah akibatnya, karena di situ akibat nuklir, radiasi itu kuat sekali. Orang kalau hidup di situ bisa celaka. Kalau tidak pakai alat anti radiasi. Radiasi itu sama dengan ronsen. Tahu ronsen kan? Banyak yang sudah pernah di ronsen pasti ini. Entah giginya atau badannya. Nah kalau ronsen terlalu kuat, kita rusak. Sebab itu orang-orang sekarang sudah pintar kalau ronsen. Si mantrinya itu yang melakukan ronsen itu sekarang ada di luar ruangan. Sudah tidak mau di dalam. Dulu di dalam. Tapi lama-lama dia kena ronsen sendiri di dalam. Padahal dia yang tidak kena sinar langsung. Dia kan peronsen. Dia di sebelah sini. Kita yang kena. Tapi dia lama-lama ada di situ juga. Karena ronsen ini tidak kelihatan radiasinya. Lama-lama orang itu bisa apa? Mandul. Laki-laki perempuan bisa mandul. Nah sekarang sudah pinter. Di luar aja dia komando aja. Nah untuk mencegah radiasi. Nah radiasi ronsen itu masih lemah. Kalau radiasi nuklir itu hebat sekali. Nah akibatnya di Pulau Bikini sekarang ini. Buah pepayanya bisa gede-gede. Hebat sekali. Pokoknya buah-buah yang ditanam situ. Berkembang dengan bagus sekali. Tapi tidak ada yang berani makan. Karena radiasinya masih ada. Bahaya. Nah, di pikiran, di film fiksi itu begitu. Jadi dibilang munculnya makhluk-makhluk monster raksasa karena kesalahan eksperimen. Percobaan yang salah dilakukan. Ternyata punya efek-efek tertentu dalam perkembangan tubuh manusia atau binatang atau tanaman. Jadi fiksi muncul, cerita Lucy muncul. Nanti kalau dibikin begini, ya dikhayalkan akan otaknya akan bekerja dengan hebat, maka semua kemampuan yang bisa manusia miliki muncul itu. Begitu fiksinya. Karena kalau itu memang dilogikakan benar begitu, si yang buat eksperimen akan lakukan sendiri dong. Dia yang lebih jago juga. Anak-anaknya dan suami atau istrinya dia bikin begitu semua. Canggih semua. Kan tidak. Itu kan film punya ulah. Jadi itu cuma fiksi, itu cuma khayalan. Tapi memang dari sisi tertentu kalau kita lihat sebagai studi aja untuk pengertian itu, ya. Karena dengan kata lain, otak kita sudah dikembangkan dengan baik sehingga hal-hal yang tidak masuk akal di zaman sekarang ya jadi fakta nanti. Bisa. Nah, mungkin si penanya ini yang kita jadikan cobaan. Kalau jadi sinting ya bilang aja, I'm sorry, gampang kan ya. Maafkanlah aku.
Sorry aja kepada yang bersangkutan, saya bercanda aja bilang gitu. Ya karena ini masih fiksi. Memang kalau lihat di film kita wah terpesona. Saya sudah dengar cerita ini tapi saya tidak nonton filmnya. Sudah ada orang yang pernah tanya dulu, jadi Anda terlambat bertanya sih. Jadi di otak saya sudah siap saya menjawab. Pertanyaan terakhir Romo, bagi orang yang suka minum, mungkin di sini dalam artian minum minuman, karma apa yang harus dihadapi? Terima kasih. Bagi mereka yang suka minuman keras pasti ya. Kalau minum air saya juga lah. Saya suka minum kok. Nah karena dia sebagai orang normal, bikin pikirannya tidak normal. Nanti kalau dia lahir tidak normal. Apa? Bego-bego. Atau sinting-sinting. Kenapa ada orang lahir jadi begitu? Ya karena dulu tukang minum. Sebab itu yang tukang minum, ya waspada aja lah. Saya tidak bisa larang di agama Buddha, cuma bilang, aku bertekad melatih diri tidak minum minuman yang karena peragian atau karena sulingan dan bla bla yang menyebabkan lemahnya apa? Enggak, salah terjemahan. Enggak ada kata kesadaran di situ. Yang ada lemahnya kewaspadaan. Sadar dia masih sadar, selama dia masih sintingnya sih sadar. Dia nggak pingsan kan? Ya, orang sinting sadar atau tidak? Ya ngomongnya aja yang nggak keruan-keruan. Dan perilakunya nggak tahu malu. Karena otaknya nggak bekerja dengan baik. Itu dia sadar. Dia lihat kita, dia senyum-senyum sendiri. Ini dia sadar, dia seneng kok. Kalau nggak percaya coba jadi gila. Jadi kalau orang itu biasa sadar lalu minum-minum begitu, termasuk narkotika, ya mempersiapkan diri di masa depan. Jadi tidak normal di otak. Nah, tidak normalnya itu bervariasi itu. Nah, dia sadar tapi bikin diri jadi bego. Ya udahlah. Welcome to be bego. Tidak ada yang bisa marah. Orang itu lakukan. Kita larang, dia beli, dia minum sembunyi-sembunyi. Sang Buddha tidak bilang kan dilarang. Mana yang dilarang? Pancasila tadi bunyinya apa? Melatih diri. Karena Sang Buddha tahu orang akan langgar. Tidak percaya tanya sendiri nanti. Memang begitu. Toh kita sudah tahu. Contoh aja. Fakta. Orang sudah sampai sumpah katanya. Tidak menerima sesuatu atau memberikan sesuatu. Memperkaya diri sendiri. Tapi korupsi jalan terus kan? Nah itu. Apa nggak sadar? Sadar kok. Jadi kembali kepada orang itu. Sang Buddha sudah ngerti, sebab itu bukan larangan. Kalau larangan nggak boleh. Tapi fakta nggak boleh juga dilanggar. Lalu apa akibatnya? Masih jalan terus. Nah mau ngomong apa kita? Kembali pada pribadi orang. Jadi bagi mereka yang minum-minuman keras, membuat diri tidak sadar, ya nanti pada kehidupan akan datang. Jadi bego-bego. Atau tidak normal di otaknya. Itulah yang menyebabkan sampai sekarang ada yang begitu-begitu. Karmanya dia terima. Sebab itu pakai otak benar-benar. Kerjakan apa yang harus Anda lakukan dengan baik. Karena apapun itu risiko Anda tanggung. Karena itu konsekuensi. Jadi di agama Buddha bukan maki-maki orang. Bikin takut orang. Kasih tahu apa akibatnya. Karena Sang Buddha dan para muridnya sudah ngecek. Atau siapa saja di antara Anda sekarang yang suka meditasi sampai punya kemampuan batin. Akan melihat itu. Memang demikian jadinya. Baik, saya kira cukup sekian dulu pembicaraan kita. Mudah-mudahan ini menambah wawasan Anda. Supaya kita semua maju dalam dhamma. Akhirnya selamat siang. Namo Buddhaya.